A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, di mana insyaallah kita akan belajar tentang beragam doa-doa, ya, zikir-zikir, amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan, ya, kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema tentang doa jika terbangun dari tidur pada malam hari. Nah, doa ini sahabat iDream termaktub, ya, di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang disahihkan dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, ya. Dan ada juga hadis ini di dalam doa ini diajarkan di dalam hadis yang di dalam kitabnya Imam An-Nasa'i, ya. Dan juga Ibnu Sinni, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, ketika kita tiba-tiba tersentak, ya, atau terjaga, terbangun ketika tidur di malam hari. Karena pada dasarnya sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah An-Naba, ya, di dalam surah An-Naba itu Allah sebutkan di ayat yang ke-9, ya, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna laila libasa, di ayat yang ke-10-nya. Lalu kemudian di ayat yang ke-11 wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi di ayat yang ke-9 Allah katakan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu, ya, untuk beristirahat. Kemudian wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya, maksudnya kegelapan menutupi alam, ya, kalau menurut para ulama tafsir begitu, ya, sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan bagi manusia itu siang hari sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi idealnya sahabat iDream yang dirahmati Allah, manusia itu kerjanya siang, malam tidur. Nah, idealnya begitu, ya. Aduh, Abi Genji, saya kan staf medis, ya, malam kadang harus kerja. Ya jangan tiap hari, ya. Jadi ganti-gantian di jadwal, gitu kan. Ada memang pekerjaan-pekerjaan yang, ya, harus dikerjakan 24 jam, maka nanti ada sistem shift. Nah, jadi dan itu digilir, ya, nggak bisa satu orang kerjanya malam aja, nggak bisa itu, ya. Karena itu secara medis, ya, akan merusak tubuh. Ya, kebiasaan tidur di siang hari, malam kemudian beraktivitas, itu bertentangan dengan
Kalau dalam medis itu ada kajiannya bahwa memang Allah sudah setting ya tubuh kita itu bekerja kemudian memperbaiki diri, apalagi mengembangkan sel-sel baru dan semua itu di malam hari, bukan di siang hari. Nah kalau justru kemudian di malam harinya kita beraktivitas, nah anggota tubuh, organ tubuh kita itu kebingungan, harusnya dia bekerja untuk memperbaiki tapi kemudian dia dialihkan untuk pekerjaan yang lain. Nah itu kemudian akan mengganggu metabolisme tubuh. Nah, kalau bicara idealnya normal begitu. Jadi bukan berarti ya nggak boleh juga kerja di malam hari gitu kan. Ya silakan ya kerja di malam hari tapi tidak menjadi rutinitas. Ya, setiap hari itu seumur hidup kerjanya malam ya nggak boleh. Jadi tidurnya hanya itu hanya temporari ya, dalam sebulan mungkin adalah jatah sepekan gitu ya, shift malam ya. Selebihnya ya normal ya, kerjanya di siang hari ya, normalnya begitu ya, karena itu sudah Allah tetapkan. Ya, apalagi ya kondisi sekarang kan nggak bisa ditolak juga ya, memang kerjanya ya satpam gitu kan ya, malam harus standby ya, tapi kan itu tidak tiap hari ya, hanya temporari atau ada jadwalnya saja ya. Nah idealnya di malam hari kita tidur, karena memang Allah katakan di sini waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Ayat yang ke-86 surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat yang ke-86 ini searah dengan surah An-Naba tadi ayat yang ke-9 ya. Dalam surah An-Naba kan Allah katakan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Di dalam surah An-Naml ayat yang ke-86 Allah katakan alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yuqinun. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi. Ya, jadi memang malam itu Allah setting kita beristirahat, tidur gitu lah ya. Nah, yang penting di malam itu ada tidurnya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidur sepanjang malam, karena kalau bicara sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak tidur sampai terbit matahari, enggak ya. Tapi kemudian Rasulullah akan bangun di akhir malam. Habis sholat Isya beliau tidur ya, lalu kemudian menjelang akhir malam ya, atau sepertiga malam terakhir ya, kira-kira jam 2 atau jam 3 malam tuh Rasulullah sudah bangun, lalu kemudian beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari hingga menjelang waktu duha itu ya, baru kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Ya, jadi settingannya seperti itu. Nah, makanya kemudian ketika kita tidur ya tidurnya harus pulas, ya, gitu kan, supaya itu jadi betul-betul kita tuh istirahat. Nah, kita supaya kan Allah jadikan istirahat ya. Karena memang kalau dalam dunia kesehatan ya sahabat Edrim, tidur yang pulas itu ya atau deep sleep itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan kalau kita tidurnya tidak pulas itu istirahatnya terganggu. Ya, salah satu faktor yang menentukan kesehatan kita yang manusia adalah istirahat yang cukup. Nah, implementasi istirahat yang cukup itu adalah tidur. Ya, walaupun katakanlah cuma sejam 2 jam, tapi kalau pulas tidurnya, nah itu udah cukup ya bagi tubuh kita. Ya, sudah istirahat itu namanya. Tapi kalau kemudian gelisah, apalagi kemudian terbangun-bangun, nah ini jadi masalah nanti, akan mengganggu kesehatan. Nah, dan memang ada situasi di mana yang mungkin karena beban pekerjaan kita, karena beban pikiran kita, atau ada di luar itu ya, misalnya ada makhluk Allah ya yang tidak kasat mata, memang gangguin kita, ya jin lah sebutlah, atau mungkin ada sihir yang datang, sehingga malamnya kita gelisah, tidurnya nggak nyenyak, terbangun-bangun gitu kan.
Nah, karena itu kemudian di dalam Islam ya Rasulullah SAW mengajarkan ada doa untuk menghadapi situasi itu. Ya, menghadapi situasi itu, tiba-tiba kita terbangun, padahal nggak ada yang bangunin. Orang ya, orang nggak ada yang bangunin. Di luar orang bisa jadi dia iseng ya ngebangunin kita. Atau bisa jadi ada masalah dengan tubuh kita, sehingga kemudian kita jadi gelisah. Ya, tidurnya nggak nyenyak gitu kan. Nah, dalam situasi ini Rasulullah SAW mengajarkan doa yang bisa kita baca. In case kalau itu adalah keburukan, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari keburukan itu. Ya. Apa doanya Bi Kenji? Ya, doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi doanya pendek ya, enggak panjang. Ya, tinggal dihafal aja lah, dia diulang-ulang bagian ini ya. Dengerin sampai hafal. Jadi doanya apa? La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah, saya ulang lagi. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya apa? La ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-wahidul qahhar, ya, Tuhan yang esa, yang juga maha perkasa. Jadi kalau ada makhluk Allah ya sok-sokan dia ya iseng-iseng gangguin kita, kita laporin sama Tuhan, lu nggak tahu apa, kita punya Tuhan tuh Al-Qahhar yang maha gagah, berani-beraninya gangguin kita lagi tidur gitu ya. Takut dia tuh ya, begitu kita terbangun gara-gara dia ganggu, kemudian kita sebut Allah yang maha perkasa, ngeper dia ya. Kena mental dia tuh ya. Pentingnya itu ya, baca agak keras ya. Begitu terbangun ya, apalagi misalnya di tempat baru ya, atau di kos-kosan atau apalah ya, mungkin di rumah saudara atau lagi camping ya, atau di resort atau di mana, kemudian tidur gelisah, tiba-tiba terbangun, baca ini ya. Baca la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa, yang Maha gagah ya, Maha mulia lagi Maha pengampun. Ya, jadi ini doanya. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya. Dibaca doa ini jika bangun gelisah, kemudian kita membolak-balikan badan kita. Jadi sambil kita mungkin nyari posisi yang nyaman gitu ya, karena kegelisahan kita tidur ya, sambil dibaca ini. Jadi misalnya kebangun ya Allah, atau tiba-tiba kita tersentak gitu kan, sadar gitu kan, tapi mau bangun malas, ya udah baca doa ini, la ilaha illallahul wahidul qahhar ya, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Gelisah lagi, bangun lagi, balikin badan ke kanan ke kiri, baca la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar ya. Dibolak-balikan, maka insyaallah ya tidak akan jadi mudarat ya, kegelisahan kita tidur ketika tidur itu. Nah, artinya Allah akan jaga ya dari segala keburukan-keburukan ya, karena lisan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan tidak akan ada makhluk yang sanggup mengganggu kalau kita kemudian ya berlindung kepada Allah yang maha gagah, maha perkasa. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.